Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur ini. Di sini saya akan membuat roti sobek isi selai rosella. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Yuk masak bareng-bareng teman-teman. Di sini saya siapkan baskom. Kemudian saya masukkan 200 ml susu cair. Dan saya tambahkan 100 ml air panas mendidih. Kemudian saya tambahkan 50 gram gula pasir yang sudah dihaluskan. Dan sejumput garam supaya ada gurih-gurihnya. 3 sendok makan minyak sayur. Kemudian saya aduk-aduk pelan-pelan sampai semua bahan larut dan tercampur merata. Kemudian saya pecahkan 1 butir telur utuh dan saya aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata. Dan kemudian saya tambahkan vanili bubuk secukupnya supaya ada wangi-wanginya ya teman-teman. Dan kemudian saya tambahkan 1 sendok makan vermipan atau ragi instan setara 11 gram ya teman-teman. Dan saya aduk kembali sampai semua bahan benar-benar tercampur merata dan raginya larut. Dan kemudian ini akan saya istirahatkan sampai raginya mengembang, untuk memastikan raginya aktif atau tidak. Nah, kemudian saya sisihkan sebentar ya teman-teman. Dan setelah beberapa saat nih dia teman-teman, kelihatan raginya sudah aktif. Dan kemudian di baskom lain di sini saya siapkan 600 gram tepung terigu. Kemudian saya masukkan biang yang sudah saya siapkan, saya masukkan semuanya. Kemudian akan saya aduk-aduk pelan-pelan sampai semua bahan tercampur merata dan sampai terbentuk menjadi adonan. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian ini saya uleni menggunakan tangan dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Terus diuleni pelan-pelan sampai terbentuk menjadi adonan. Ini adonannya agak lembut ya teman-teman. Tidak seperti membuat donat jadi agak lembek. Terus diuleni pelan-pelan. Dan kemudian ini akan saya tambahkan butter yang tanpa garam 1 sendok makan setara 20 gram ya teman-teman. Kemudian saya uleni kembali sampai semua bahan benar-benar tercampur merata dan terbentuk menjadi adonan dan tidak ada tepung yang kering. Caranya sangat mudah dan simpel banget teman-teman. Nah, adonannya seperti ini ya teman-teman, elastis banget, lentur banget. Jadi tidak keras seperti membuat donat nih teman-teman, kelihatan seperti ini. Elastis banget nih teman-teman, seperti ini ya, melar, lengket di tangan. Dan kemudian baskomnya saya olesi dengan margarin tipis-tipis supaya tidak lengket ketika nanti sudah mengembang. Dan saya letakkan kembali adonannya dan kemudian saya tutup menggunakan plastik wrap dan saya istirahatkan selama 30 menit.
Dan setelah 30 menit, ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Dan saya buka tutupnya dan saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian di meja kerja saya beri taburan tepung terigu tipis-tipis dan saya letakkan adonannya. Kemudian ini adonannya akan saya bagi. Saya bagi menjadi 2 terlebih dahulu. Yang satunya saya pindahkan karena tempatnya sempit. Kemudian ini akan saya bagi lagi menjadi beberapa bagian. Jadi adonannya itu lembut banget teman-teman. Dan setelah saya potong-potong, kemudian saya ambil satu adonannya dan saya cubit-cubit, kemudian saya rounding. Nih, seperti ini ya teman-teman, saya lakukan lagi. Nah, dan dilakukan sampai semua selesai. Jadi satu adonan ini saya mendapatkan 13 bulatan ya teman-teman. Kemudian ini saya pindahkan karena tempatnya sempit. Dan ini saya taburi lagi dengan tepung terigu tipis-tipis papan meja kerja saya. Dan saya ambil satu potong adonannya. Kemudian saya gilas. Dan saya pipihkan. Jangan terlalu tebal juga jangan terlalu tipis. Jadi ini saya pipihkan memanjang ya teman-teman. Nah seperti ini. Mohon maaf ya teman-teman, tempatnya sempit banget. Dan kemudian ini akan saya beri isian selai rosella ya teman-teman. Enak banget teman-teman ini. Nih secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Supaya nanti ketika sudah dipanggang tidak keluar isiannya, disesuaikan ya teman-teman. Kemudian saya lipat bagian pinggirnya di kedua sisi dan saya gulung sampai akhir. Dan bagian akhir saya cubit-cubit direkatkan. Saya coba satu lagi ya teman-teman. Nih seperti ini teman-teman. Simple banget dan tidak ribet. Caranya sangat mudah banget. Nah, kemudian saya beri isian selai rosellanya secukupnya saja. Kemudian dilipat bagian pinggirnya di kedua sisi. Dan saya gulung sampai akhir. Nah, seperti ini teman-teman, dan bagian ujungnya dicubit-cubit direkatkan supaya tidak terbuka. Dan kemudian setelah selesai, ini loyangnya sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis dan saya tata seperti ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan loyang segi 4 yang ukuran 18. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya tutup dan saya istirahatkan kembali sampai mengembang kembali. Dan setelah beberapa menit, kurang lebih dari 7 menit ya teman-teman, ini sudah mengembang kembali adonannya dan saya buka tutupnya. Kemudian saya olesi dengan kuning telur yang sudah dicampur dengan susu cair, diolesi tipis-tipis supaya di permukaannya hasilnya cantik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian siap kita panggang teman-teman. Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah panas. Kemudian saya masukkan loyang yang sudah diberi isian roti sobeknya. Kemudian saya tutup dan saya panggang sampai matang. Dan setelah matang kurang lebih 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Ini dia teman-teman, roti sobeknya sudah matang. Dan saya angkat
Dan di permukaannya masih kurang kuning, saya panggang menggunakan air fryer. Dan ini sudah saya panggang menggunakan air fryer, hasilnya cantik banget. Dan di permukaannya saya olesi dengan margarin tipis-tipis supaya di permukaannya tidak kering dan mengkilap. Jadi mohon maaf ya teman-teman, videonya ada yang saya skip supaya durasinya tidak terlalu panjang. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Saya bantu sisir bagian pinggirnya untuk membantu melepaskannya. Kemudian saya balik di atas telenan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, hasilnya cantik banget teman-teman. Nih, menul-menul teman-teman, hasilnya mantep banget. Dan saya coba nih teman-teman nih. Wah, masih panas teman-teman. Wow, lembut banget teman-teman. Nih saya buka. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Wow, teman-teman, lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencicipinya. Manisnya pas, lembut banget teman-teman. Mantep pokoknya, recommended banget teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Dan ini cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah. Sangat simple banget. Jadi ibu-ibu di rumah bisa mencari cuan di rumah. Semangat ya ibu-ibu. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.